kesuksesan dari seseorang itu tidak semata-mata karena kecerdasannya semata, tapi harus dibarengi dengan adanya karakter-karakter yang ada di sana. Karena dari karakter itulah yang banyak mengantarkan kesuksesan siswa itu atau seseorang itu di masa depannya. Makanya kami di sekolah itu selalu mengkondisikan untuk implementasi membangun karakter yang sudah ada pada jati diri bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita pertajam atau kita intensifkan untuk supaya anak-anak kita di sekolahan ini punya karakter yang lebih mumpuni. Halo pemirsa TV Tabalong, senang banget nih hari ini kita bisa ketemu di bangku sekolah. Nah, hari ini aku bakal ngajak kalian semua buat keliling-keliling dan mengenal lebih jauh dengan sekolah kebanggaan aku, yang juga merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Tabalong, yaitu SMA Negeri 1 Tanjung. Buat pemirsa yang belum tahu, nama aku ini Bella dan aku adalah siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung ini. Nah, dulu aku milih sekolah ini tuh karena menurut aku Semanta itu bisa menjadi wadah yang baik buat aku ngembangin prestasi-prestasi dan juga buat berkarya demi masa depan aku nanti. Habis ini mau ke tempat Pak Syahril Kurdi. Kita mau tanya-tanya tentang sejarah dari SMA Negeri 1 Tanjung ini. Oke pemirsa, sekarang Bella udah sama Pak Syahril Kurdi selaku Kepala Komite dari SMA Negeri 1 Tanjung. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi sekarang Bella mau nanya-nanya nih Pak, kalau sejarah SMA Negeri 1 Tanjung ini dulunya gimana Pak? Bisa diceritain nggak? Oke, baik. Terima kasih ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Syahril Kurdi. Kebetulan saya di SMA Negeri 1 Tanjung ini Ketua Komite SMA Negeri 1 Tanjung. Baiklah, saya coba sedikit menceritakan sejarah mengenai SMA Negeri 1 Tanjung. SMA Negeri 1 Tanjung ini berawal dari nama SMA Tabalong waktu itu, tepatnya tahun 1964. Atas inisiatif daerah bersama Pertamina waktu itu didirikanlah SMA yang lokasinya tentu saja adalah di Pertamina. Dan memang waktu itu kepala sekolahnya adalah karyawan Pertamina sendiri, yaitu Pak Sukarjo, yang beliau sekarang sudah almarhum, hingga tahun 1965, jadi kurang lebih 1 tahun lah. Kemudian sekitar tahun 1965-66 SMA Tabalong ini dinegrikan. Yang waktu itu kepala sekolahnya adalah Pak Dr. Andes Aspul Pansuri, yang beliau ini cukup lama sejak April 1965 hingga 1980. Cukup lama ya. Kemudian pada tahun 1967 itu SMA Negeri 1 Tanjung ini lokasinya kalau sekarang mungkin di sekitar Karmina ya, atau Menara Suling di situ. Pada waktu tahun 67 ya, 1967 waktu itu ada 2 bangunan lokal kelas yang tertimpa angin roboh, kemudian oleh Pertamina, karena ini harus segera dibangun sementara minat bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung ini dan memang merupakan satu-satunya SMA yang ada di Tabalong pada waktu itu, semakin meningkat, maka segeralah Pertamina membangun sekolah baru yang lokasinya seperti sekarang ini. Tetapi sebelum itu, menunggu dari berpindahnya ke SMA yang sekarang ini, itu kalau tidak salah sempat pindah ke SMP Negeri 1. Barulah pada tahun 1979 kalau tidak salah, barulah semua pindah ke sini.
Bangunannya itu bangunan Pertamina, kantor besar Pertamina waktu itu, dan saya salah satu alumni dari SMA waktu itu ya, bersekolah sore hingga malam, dari jam 4 sore hingga jam 9 malam. Jadi saya sendiri juga sempat 2 tahun kalau tidak salah itu sekolah malam istilahnya ya. Dan saya termasuk alumni yang kedua waktu itu, karena yang pertama sudah ada, jadi jebolan tamatan SMA waktu itu saya yang kedua. Kemudian saya sendiri pada saat itu sempat guru honor ya waktu itu tahun 1970 hingga 1975. Hingga sekarang saya selaku ketua komite ini memang punya sejarah yang unik. Yang unik saya katakan karena saya alumni, saya gurunya di sini dan sekarang ditunjuk alhamdulillah sebagai ketua komite, seperti itu. Untuk sementara itu dulu ya, masih ada. Silakan. Jadi itu dia tadi ya, menarik banget sejarah dari SMA Negeri 1 Tanjung ini. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan SMA Negeri 1 Tanjung, don't go anywhere karena habis ini kita bakal explore hal lain lagi. Visi yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, berwawasan agama dan lingkungan, serta mampu bersaing di era globalisasi. Terus apa aja nih Pak yang dilakukan pihak sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Ya, kami dari kepala sekolah selaku untuk memimpin SMA Negeri 1 Tanjung ini itu beberapa program baik itu dalam jangka menengah atau RKJM-nya dan juga dalam program RKT-nya untuk tahunan itu kita sudah menyusunnya berdasarkan dari hasil evaluasi dari penilaian-penilaian yang ada, yang namanya ada IDS. IDS itu evaluasi diri sekolah dan juga penilaian dari PMP dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita selalu setiap tahun itu kita nilai sejauh mana yang di dalam sekolah itu ada namanya 8 standar pendidikan itu. Nah, 8 standar itulah setiap tahun kita nilai sejauh mana pelaksanaan program itu gitu. Nah, terus kan Pak, SMA N1 Tanjung ini salah satu SMA unggulan di Tanjung. Iya. Pasti punya program unggulan juga dong. Iya. Programnya apa aja nih Pak kalau yang unggulan yang beda gitu? Ya, yang diunggulkan kita kan tetap karena sekolah ini adalah utamanya adalah dari akademik, tetap akademik jadi unggulan. Yang sudah jadi budaya kita itu adalah kayak nilai UN tertinggi. Itu kan juga merupakan dari unggulan kita, juga dari bidang-bidang lain yang perlu juga kita siapkan untuk dipertajam sehingga menjadi keunggulan kita, yaitu kayak di bidang olahraga, di bidang seni, bidang karya ilmiah remaja dari siswa kita ini, karya tulis, dan juga bidang-bidang lainnya yang sangat banyak, termasuk kepramukaan juga gitu. Jadi Bella tuh kan dengar-dengar katanya di sini ada yang namanya SKS. Iya. Nah, SKS itu apa, Pak? Iya. SKS itu tahu enggak kira-kira apa? SKS itu sistem kredit semester. Oke. Gitu, kayak kuliah itu. Nah, alhamdulillah kita dari SMA 1 Tanjung sudah menjalankan sistem SKS ini sudah beberapa tahun yang lalu, dan yang membanggakan adalah SMA 1 Tanjungnya adalah satu-satunya sekolah yang melaksanakan sistem SKS. Satu-satunya se-provinsi Kalimantan Selatan, memberikan peluang kepada siswa-siswa yang punya namanya kecerdasan istimewa. Artinya anak-anak yang melebihi rata-rata. Perkenalkan, nama saya Randy Wiraditama dari kelas 10 MIPA 5. Sebenarnya mau ikut program
supaya cepat-cepat lepas dari tanggung jawab orang tua, jadi pengen cepat-cepat hidup mandiri. Karena saya sudah dari dulu sudah tahu dari sini bahwa sekolah ini punya program SKS. Jadi saya tertarik untuk mengikuti program ini supaya jadi lebih tahu apa saja yang ada di program ini. Jelas capek sih, cuman karena ngejalaninnya itu nggak sendiri sama teman-teman juga, jadi happy-happy aja. Ya, seru sama teman-teman, ulangan, PR, tugas, itu rame itu. Tiap hari ya? Iya, tiap hari ada. Dari tadi Bella di situ kagum banget, banyak piala, jadi Iya. bangga sendiri sebagai siswinya gitu. Iya. Terakhir nih Pak, kasih satu pesan singkat buat generasi muda sekarang nih Pak. Iya. Kata-kata mutiara atau apa gitu. Iya, jadi dari generasi terutama dari ya kawananmu yang masih berstatus sebagai pelajar, sebagai peserta didik, ya di sini kita sangat mengimbau karena tantangan ke depan tidak semakin mudah tapi semakin berlaut dari arti untuk mencerdaskan menyikapi kehidupan itu. Tapi saya yakin asal dari belajarnya sungguh-sungguh baik dan juga berkarakter baik, dia akan dengan sendirinya ke arah kepembiasaan yang cenderung hal-hal yang positif. Dari hal positif itulah sehingga di sanalah sebenarnya akan menghasilkan suatu karya-karya yang luar biasa. Makanya prestasi dari yang piala banyak ini kan tidak begitu aja muncul tanpa adanya memang sudah menjadikan kesiapan dan memang diperjuangkan semuanya dengan semaksimal mungkin. Ada usahanya ya Ada Pak? usahanya. Nggak instan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Iya, udah iya. jelasin ke Bella. Nah, jadi itu tadi pembicaraan kita sama Pak Wagimin. Semoga bermanfaat ya tentunya buat kita semua. Dan yang pastinya jangan kemana-mana karena habis ini Bella bakal nemenin kalian keliling-keliling SMA Negeri 1 Tanjung. Tetap di bangku sekolah. Balik lagi nih di bangku sekolah, masih bareng aku, Bella. Kan tadi kita udah tanya-tanya sama Pak Kepala Sekolah, terus kita udah tanya-tanya juga sama Pak Komite, Ketua Komitenya ya. Terus sekarang udah waktunya kita buat keliling sekolah ini nih. Ada apa aja sih di sekolah ini? Untuk segmen ini, aku bakal ditemenin sama Ibu Lia, selaku Wakasek Sarana Prasarana dari SMA Negeri 1 Tanjung. Langsung aja yuk. Nah, selamat pagi Ibu. Apa yang bisa dibantu? Kan hari ini mau keliling nih Bu, kita mau kemana dulu bagusnya Bu? Kita ke perpustakaan ya. Boleh. Nah, ini adalah perpustakaan SMA 1. Kita punya 2 bagian ruang. Di depan ini teras, tetapi bisa juga untuk belajar di luar sambil santai. Untuk peminjaman buku, kemudian untuk pengembalian buku dan lain-lain, registrasi kita lakukan di dalam. Langsung masuk. Nah, ini adalah aplikasi online perpustakaan SMA 1 dengan petugas untuk peminjaman, untuk absen, dan untuk pengembalian buku. Oh gitu ya Bu. Kalau di sini pakai kartu atau gimana Bu? Ya, bisa pakai kartu. Sebetulnya aplikasi online ini sudah
sudah menggunakan aplikasi komputer, tapi kita masih pakai kartu ya, kartunya juga online juga, tapi diterbitkan sebagai kartu. Nah, ini adalah ruang baca, ruang bacanya lesehan. Kemudian ruang rapat boleh juga di sebelah sana. Ruang rapat bisa digunakan untuk rapat. Biasanya kalau ada tamu penting, nah untuk perpustakaan kita terima di sini. Ada lagi ruang referensi. Ruang referensi itu untuk buku-buku yang jumlahnya terbatas. Nah, itu ada di sebelah sana. Ruang referensi. Ruang referensi itu katanya buat buku-buku yang jumlahnya terbatas di sini. Jadi ini cuman ada beberapa buku aja mungkin. Jadi kecil aja sih. Nah, satu lagi bagian dari perpustakaan ini adalah ruang kepala perpustakaan. Ini adalah ruang data, ruang staf perpustakaan, dan juga ruang kepala perpus, ruang data. Kepala perpustakaannya siapa, Bu? Ibu Amelia. Oh, Ibu Amelia. Ini masih. Nah, jadi habis ini kita mau kemana lagi nih, Bu? Kita akan ke lab kimia. Setelah itu kita ke lab komputer dan dilanjutkan ke kantin sehat. Oke, ayo, Bu. Ini adalah ruang multimedia kita. Ruang ini serbaguna sebetulnya, bisa untuk lab komputer, bisa untuk menayangkan slide, kemudian kadang-kadang juga jadi ruang rapat. Ini multimedia ya, Bu? Ya, ini ruang multimedia. Sebetulnya ruang ini serbaguna. Kita pakai untuk pertemuan, kita pakai untuk ujian offline, kemudian kita juga pakai untuk ulangan CBT harian. CBT itu apa tuh, Bu? CBT itu singkatan dari Computer Based Test. Jadi kalau ulangan, anak menghadapi satu buah komputer, kemudian di situ sudah ada soal-soalnya, sudah diinput ke sistem komputer beserta kunci jawabannya, jadi langsung bisa melihat hasilnya. Udah modern ya, Bu? Modern banget. Terus kalau komputer di sini ada berapa nih, Bu, kira-kira? Kita memiliki komputer jumlahnya 88. Kita bagi menjadi 3 buah ruang. Nah, selain kita pakai sendiri intern SMA 1, komputer di sini atau fasilitas kita SMA 1 ini juga dipakai untuk ujian paket. Ujian paket? Ya, paket C, tapi juga bisa SMP negeri yang belum memiliki fasilitas komputer dan aplikasinya menggunakan juga fasilitas kita ketika ujian nasional. Nah, jadi kita melayani sekolah di luar juga di 3 buah ruang ini. Oh, ini biasanya dipakainya buat kelas 10 atau 11 atau 12, Bu? Di kelas 11, kelas 10 ada di ruang 1, ini ruang 2, ruang 3 untuk kelas 12. Nah, kalau buat sumber komputernya ini dari mana nih, Bu? Pembiayaannya. Iya, dananya. Komputer yang kita miliki ini kita peroleh dari BOS, dibeli dari dana BOS pusat atau BOS reguler, kemudian BOSDA, ada juga sumbangan dari komite, dan juga dari dana khusus, alokasi khusus dari pusat. Oke. Ini lab apa nih, Bu? Ini lab MIPA ya, untuk biologi atau kimia itu di lab ini. Tapi lagi dipakai. Terus kita lanjut ke boleh ke kantin.
Kita punya 5 buah kantin sehat. Ini kantin 5, kantin 3, kantin 2, dan kantin 1. Pengelola kantin diutamakan adalah keluarga, staf, dan guru. Bila sudah tidak ada, maka diambillah dari orang luar. Tapi menu yang disediakan kita awasi dengan ketat. Begitu juga dengan perlengkapan makannya kita awasi dengan ketat agar terjamin kesehatannya. Dan kita juga mendapatkan bimbingan atau pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong mengenai hal ini. Oke, siap. Terus kita mau kemana lagi nih, Bu? Ke koperasi ya? Oh, Koperasi siswa. koperasi. Student by student and for all of us. Silakan masuk. Nah, ini adalah koperasi siswa yang dikelola oleh siswa. Kemudian sebagai laboratorium untuk belajar bagi jurusan IPS. Dan ada petugas yang digaji oleh koperasi siswa. Kalau boleh tahu, Bu, kan katanya koperasi ini pernah memiliki prestasi nih, Bu. Ya. Apa tuh prestasinya, Bu? Juara 3 tingkat nasional koperasi siswa se-Indonesia. Tingkat nasional ya, Bu. Itu kira-kira tahun berapa, Bu? 2016. 2016. Dan sampai sekarang kita masih dipercaya menjadi koperasi pelopor di Kabupaten Tabalong. Kalau udah sampai nasional tuh kayaknya terbaik ya, Bu, di sini ya, Bu. Oke, terus kita habis koperasi mau kemana, Bu? Ke UKS. Ruang UKS kita tentu standar UKS, ada tempat tidur yang dibagi laki-laki dan perempuan, kemudian atribut UKS, misalnya slogan-slogan UKS, kemudian hasil karya anak yang bisa ditampilkan di UKS seperti herbarium, tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk obat, kita tampilkan di sini. Kemudian UKS kita juga pernah menerima penghargaan sebagai pemenang di tingkat kabupaten sekolah sehat yang dimotori oleh UKS SMA 1 Tanjung dan sudah ke tingkat provinsi. Oke. Kalau yang ngomong-ngomong lomba sekolah sehat nih, kan ada yang jaga-jaga piket nih. Bella boleh tanya dong ya sama Boleh, kayaknya ketua UKS ya nih, ada Kak Arsya. Misi, Kak. Oh ya. Jadi, Bella mau tanya, kalau misalnya yang piket harian di sini itu sistemnya gimana, Kak? Oh ya, jadi itu sistemnya itu terbagi 3 minggu ya. Jadi setiap harinya itu berbeda-beda orangnya. Jadi nggak seharian full jaganya karena takutnya mengganggu jam pelajaran. Jadi jaganya itu setiap misalkan kalau ada guru nggak mengajar di kelas, nah bisa ke UKS untuk menjadi piket di sini. Nah, atau enggak kalau misalkan ada keadaan darurat yang memang memerlukan anggota UKS yang ada di sini. Mungkin ya itu aja lah. Nah, terus kalau yang menanganinya itu udah terlatih dong? Ya, itu sudah jelas soalnya sebelum kegiatan sekolah sehat perlombaan kemarin itu kita ada pelatihan tentang P3K pertolongan pertama, seputar kecelakaan, seputar penyakit-penyakit. Ya ibaratnya sudah berpengalaman lah, lumayan berpengalaman anggota KKR yang ada di sini. Kalau pembina UKS-nya nih siapa, Kak? Kalau pembina, kepala pembina ya, Iya. kepala pembina itu Bu Fenti. Ibu Fenti. Iya. Bu Fenti. Makasih Kak Arsya atas waktunya. Jadi itu tadi wawancara kita sama ketua UKS-nya langsung. Kita balik lagi ke Ibu Lia.
udah nih Bu, kita udah di UKS. Ya. Terus kita mau ngapain? Kemana lagi nih? Apalagi ya? Fasilitas yang belum kita datangi. Atau mau lihat ruang kelas? Boleh ke ruang kelas? Di atas ada kelas berapa Bu? Kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4 ada di atas dan juga ada ruang ekobrik. Ekobrik itu adalah ruang yang disusun dari sampah kering. Sampah kering. Ini adalah ruang ekobrik. Ekobrik itu istilah untuk pemanfaatan sampah yang dimasukkan dalam botol-botol khusus untuk sampah yang kering seperti bungkus permen, plastik-plastik dan lain-lain. Kita susun menjadi pembatas ruang ekobrik. Ruang ini serbaguna, bisa untuk istirahat, bisa juga untuk belajar. Ini siswa yang bikin atau gimana Bu? Ya, ini siswa yang bikin. Setiap kelas kita kumpulkan berapa ekobrik, lalu kita susun menjadi pembatas ruang. Terus kita mau lihat ruang kelasnya ya Bu? Boleh, kita ke kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum. Kelas 11 MIPA 1. Ini adalah kelas 11 MIPA 1. Di setiap kelas harus ada atributnya, yaitu pojok literasi. Buku-buku yang disusun sedemikian rupa berdasarkan seni masing-masing kelas, kemudian merupakan kebanggaan dari kelas tersebut untuk dilombakan di tiap kelas. Kalau jumlah kelas di SMA Negeri 1 Tanjung ini ada berapa nih Bu? Kita memiliki 22 rombongan belajar atau rombel, 22 ya Bu. Terus sekarang kita mau kemana Bu? Kita bisa ke ruang TU Ruang TU. Oke. sebagai tempat pelayanan publik. Siap. Ada di ruang TU, yang mana ada bagian-bagiannya, yaitu ada ruang tamu, meja pelayanan, ruang kepala TU, dan lemari file. Kalau ruang TU ini biasanya buat siswa-siswa dispen ya? Ya, untuk melayani ini, karena ini adalah ruang pelayanan publik. Jadi untuk legalisir juga di sini, siswa untuk berkepentingan surat menyurat juga di sini. Ya udah Bu, Bella makasih udah nemenin Bella hari ini keliling-keliling. Sama-sama. Sekarang Bella mau lanjut lagi ke yang lain. Silakan. Nah tadi kan kita udah keliling-keliling sekolah nih. Nah terus sekarang aku mau informasiin kalau misalnya Semanta ini baru aja ngerayain HUT-nya yang ke-54 tahun. Penasaran kan gimana HUT-nya kemarin? Jangan kemana-mana, tetap di bangku sekolah. Oke, balik lagi di bangku sekolah. Nah, kali ini aku udah bareng sama Ketua OSIS dan Wakil Ketua MPK-nya. Halo Kak. Halo. Halo. Nah, sekarang kan aku mau nanya-nanya lebih dalam tentang Semanta Empire dalam rangka hari ulang tahun Semanta kemarin ya. Oh iya. Biar enak ngobrolnya gimana kalau kita duduk dulu? Ayo boleh. Jadi mau nanya dulu nih, namanya siapa Kak?
Perkenalkan, nama saya Gilang Buya Ubaidillah. Selaku Ketua OSIS tahun periode 2019-2020. Kalau nama saya Muhammad Hafiz Maulana, saya selaku Wakil Ketua MPK periode 2019-2020. Nah sekarang Bel mau nanya nih Kak, kan kemarin kita baru aja merayakan HUT Semanta yang ke-54. Terus ada acara tahunan ya? Iya, benar sekali. Yang namanya Empire. Terus Empire itu apa sih? Jadi Empire itu kepanjangannya sendiri adalah Express Parade Music and Inspired Random Entertainment. Nah di situ kami membuat acara rangkaian mulai dari olahraga sampai kesenian dan juga keagamaan. Ya. Terus kenapa namanya itu Semanta Empire? Karena itu sesuai dengan acara rangkaiannya juga. Kayak Express Music itu kami ngambil di bidang kesenian, yaitu di acara rangkaian Escape yang alhamdulillah udah berjalan sampai ke yang ke-7. Dan yang paradenya itu seperti kayak parade Jalan Sehat kemarin yang bersama Pak Bupati. Itu hiburan-hiburan seperti yang keagamaan. Di situ kami ada hapsi, terus tilawah, dan juga olahraga ya gitu. Ada basket, voli sama futsal. Terus kegiatannya apa aja nih Kak? Kan katanya Empire tuh punya cabang-cabangnya gitu dengan nama-nama yang keren tuh. Apa aja tuh, bisa disebutin nggak? Ya, pertama dari acara Basel, itu Baselion ke-12. Nah itu kepanjangannya Basketball Competition. Terus acara kedua itu Fusion ke-6. Nah jadi itu kepanjangannya Futsal Competition. Dan rangkaian ketiga itu Volcom ke-3, itu kepanjangannya Volleyball Competition. Lalu ada Unauction nih baru nih di Empire tahun ini kan? Ya, acara dari Pramuka. Nah itu ya baru tahun ini. Itu kepanjangannya Semanta Sport Competition. Terus yang kedua di Stepa ke-11. Nah itu kepanjangannya Disiplin Siap Tegas Paskibra. Terus ada SIP juga. SIP itu tentang keagamaan gitu. Itu ke-4. Kepanjangannya Semanta Islam Festival. Terus yang terakhir itu Escape. Nah Escape itu boleh dijelaskan Kak? Kalau Escape itu adalah Express Cafe Parade and Inspired Entertainment juga. Nah di situ kami mengadakan lomba akustik, fashion show, dance, sama kuntau. Jadi kurang lebih ada 7 rangkaian acara ya, Empire. Berarti itu panjang dong. Dari Empire kemarin itu kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh? Kalau pembukaannya sendiri itu dari tanggal 3 dan acara mulai dari tanggal 5 sampai 27 Februari 2020. Hampir 1 bulan dong ya? Ya betul. Luar biasa, Semanta Empire. Terus kalau yang panitianya itu yang terlibat apakah dari OSIS MPK sendiri atau guru-guru juga? Jadi yang terlibat itu pertama dari MPK OSIS, terus dari Ambalan Semanta, terus dari Paskibra Semanta Creator sama tim UKS, dan ada juga dari guru yang membantu di Jalan Santai itu. Oke. Kalau cerita uniknya nih waktu ngerayain Empire tuh apa? Sebenarnya banyak sih, cuman nggak bisa disebutkan satu persatu soalnya terlalu indah untuk diingat. Terlalu indah ya. Ya udah yang terakhir. Oh, iya. Harapan untuk kegiatan selanjutnya nih. Satu-satu deh. Oh ya. Harapan dari saya semoga terus berkembang acara Semanta Empire ini, jangan sampai ada yang divakumkan acaranya, dan terus
semangat buat yang jalanin tahun depan. Ya, kalau dari saya sendiri sih selalu tingkatkan kualitas per tahunnya dan juga eratkan silaturahmi sama kekeluargaan di organisasi. Itu aja sih yang paling penting. Kalau gitu makasih Kak waktunya udah dijelasin tentang Empire. Makasih banyak. Sama-sama. Nah, itu tadi pembicaraan kita sama Ketua OSIS dan Wakil MPK-nya ya. Jadi udah tahu kan Empire itu apa dan semoga apa acaranya. Jangan kemana-mana, tetap di bangku sekolah. Boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Dari aku, namaku Widya Destami Cesaria dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Grace Antonia dari kelas 12 IPS 1. Saya Prilya Maulida. Saya Liana Pita Dewi. Kenalan dulu Kak, siapa namanya? Ya, nama saya Abdan Mulki Al-Hafiz dari kelas 12 MIPA 2. Akasa Nugroho dari 12 MIPA 1. Oke, langsung aja ya. Aku mau kasih pertanyaan nih. Upacara bendera itu apa sih maknanya? Seperti yang biasanya kita laksanain setiap minggu, menurut aku upacara bendera yang kita laksanain setiap minggu itu kita tuh menghormati dan menghargai perjuangan dari pahlawan kita yang telah berjuang mati-matian untuk Indonesia. Kalau saya kan upacara bendera itu kayak melambangkan sejarah kan, banyak bangsa Indonesia berjuang untuk melawan penjajah, untuk kita yang sekarang sudah nyaman bisa upacara dengan baik. Terus dari situ kita harus kayak menghormati dari jasa-jasa pahlawan itu. Apa makna upacara bendera yang biasa kita lakukan di sekolah? Siapa dulu? Terserah, bisa dulu. Kalau menurut saya, kalau upacara itu untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, terus kita kayak menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, ya kayak gitu. Kalau ya? Makna upacara bendera itu untuk menghormati para jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Siapa dulu? Abdel dulu. Ayo yang mana? Duluan deh. Makna upacara bendera. Menurut saya sendiri, makna upacara bendera itu untuk mengenang dan menghormati para jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Jadi kita seperti kayak mengenang jasa-jasanya yang para pahlawan yang telah berusaha payah. Menurut saya upacara bendera ini kayak wujud partisipasi kita terhadap apa yang telah dilakukan para pahlawan yang terdahulu memperjuangkan negara kita. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, sebagai murid sekolah ini harus menghargai jasa-jasa mereka. Oke. Kira-kira betul nggak ya jawabannya? Kita dengerin dulu penjelasannya nih. Makna upacara adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, serta sebuah cara untuk mengingat sejarah bangsa ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Kakak-kakaknya tahu nggak nih siapa kepala SMAN 1 Tanjung yang pertama? Kalian tahu nggak siapa kepala sekolah pertama di Semanta? Pasti tahu. Kepala sekolah pertama Semanta. Ayo. Siapa? Bapak Wagimin. Masa pertama yang pertama kali. Nggak tahu. Ada yang mau jawab? Abdel. Kepala sekolah pertama. Tebak aja deh, tebak. Enggak tahu kan? Syahab. Siapa? Syahab. Syahab tuh siapa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada tahu. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Yang aku tahu cuman Pak Taufik sama Pak Wagimin sekarang. Jadi nggak tahu ya yang pertama siapa? Iya.
Supaya tahu, kita dengerin aja penjelasan yang satu ini. Ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung yang pertama adalah Pak Almarhum Soekarjo dari tahun 1964 sampai 1965 beliau menjabat. Anak Semanta kan? Ya, Apa itu kepanjangan Empire? Empire. Anak OSIS kan? Iya. Iya. Apa itu kepanjangan Empire? Dia dulu apa bareng-bareng? Kalau bisa bareng-bareng silahkan. Apa itu kepanjangan dari Empire? E-nya Express, terus M. Nah? Empire. Express. Lupa ya. Express. Apa sih? Empire. Express Music. Musik. P-nya? Poli. Bukan. Express Music. Parade. Empire. Express. Musik. P. Parade. Parade. Iya, parade. Oh, parade. I. Ini apa? I. Nggak tahu apa. Inspirasi. Inspiring. Iya. Terus? R. R-nya apa? Tinggal R. Kas. Spanduk kawan. R apa? R. Aku kasih clue yang kayak lagu-lagu gitu. Musik. Express Music. Express Music. I-nya P-nya P-nya belum. P-nya apa ya? Anak OSIS sama. Gak ingat aku. Gak ingat? P-nya apa ya? Nggak tahu. Bukan. Gak tahu. Ingat. Bukan yang nggak tahu, cuman nggak ingat. 1, 2, 3. Express Music Parade and Inspired Random Entertainment. Wah, luar biasa. Keren. Empire singkatannya dari E Express, M Music, P Parade, I-nya Inspired, R-nya Random, E-nya Entertainment. Oh, Random Entertainment. Ya, udah selesai nih episode Bangku Sekolah kali ini. Makasih ya teman-teman udah ngikutin Bella dari tadi pagi. Kita udah keliling-keliling sekolah, udah wawancara sama Pak Kepsek, terus udah wawancara juga sama Pak Komite, ketua OSIS, terus wakil ketua MPK, seru-seruan juga tadi bareng teman-teman. Pokoknya makasih banget, dan juga kalian udah tahu kan ya tentang Sekolah Kebanggaan Bella ini, udah kenal lebih jauh juga. Jadi jangan lupa terus tonton Bangku Sekolah episode yang lain ya. Bye-bye!